Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar pagi ini? Saya percaya kita semua ada dalam zona berkat Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini biarlah setiap kita merindukan berjumpa dengan Tuhan. Sebab kita percaya perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan kehidupan yang sejati. Baik, kita mengawali ibadah kita. Kita mau nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan satu pujian, Yesus yang termanis bagi jiwaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, katakan buat jiwaku Yesus, buat jiwaku, dengan sungguh katakan Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Sekali lagi mari katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya, ku cinta. Mari katakan ku cinta selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa kami, menyelamatkan hidup kami, dan kami memerlukan Dia dalam segala hal. Di atas segala-galanya Dia yang terpenting dalam hidup kami. Pagi ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang hidup. Melalui renungan ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami mendengarkan Engkau dan kami beroleh petunjuk hidup, beroleh kekuatan bahkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi buat kita semuanya. Tema saya pagi ini saya beri judul, Dunia ini bukan rumah kita. Saya baca teks yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1, demikian bunyinya.
Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Bapak Ibu, tulisan Rasul Paulus ini berhubungan dengan satu rangkuman di pasal sebelumnya yang berbunyi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itulah janji nanti yang di sorga itu, melainkan yang tak kelihatan itu, yang di sorga itu. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang di dunia ini sementara. Sedangkan yang tak kelihatan atau belum kita lihat itu adalah kekal. Sekali lagi renungan ini, dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Jadi di mana rumah kita yang kekal? Rumah kekal kita dan tujuan kita adalah sorga. Pesan dari nats ini adalah tentang betapa pentingnya kita memiliki fokus atau perhatian yang benar dalam kehidupan kita ini. Memang kita memerlukan perhatian terhadap kebutuhan kita, keinginan kita di dunia yang sekarang. Mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, prestasi, mungkin juga kita ingin menikmati alam yang indah, kita bepergian ke banyak tempat dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh menyeret kita dan menyita perhatian kita lalu terkunci di situ. Semuanya itu hanyalah yang sementara, yang kelihatan itu. Yang tidak kelihatan atau belum kelihatan itulah yang kekal, yaitu janji di sorga. Di sini Paulus berkata, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ini mempunyai makna pertama adalah tentang bagaimana tubuh kita inilah kemah daripada roh jiwa kita. Ketika ini nanti dibongkar, artinya itu kita meninggalkan dunia badan ini. Meninggal maksudnya. Tapi juga kemah ini artinya juga dunia tempat kita berdiam ini pun suatu waktu akan berakhir. Jadi kedua-duanya maknanya sih berlaku sah saja kedua makna itu. Yang jelas maksudnya di sini suatu hari kita harus keluar dari kehidupan kita yang sekarang termasuk yang di dalam badan ini. Lalu kita pergi kemana? Paulus melanjutkan, yaitu Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Nah, di sorga itu lokasinya kita di sorga, dan realitasnya di sana kita nanti memiliki lagi tubuh sorgawi namanya. Tubuh kemuliaan yang tidak lagi dapat mati, tidak dapat lagi rusak, tidak dapat lagi sakit dan seterusnya. Nah, jika kemah kita dibongkar artinya kita mati, kita akan menuju ke sana dan di sana kita akan selama-lamanya. Bapak Ibu, seminggu yang lalu saya mengebumikan seorang pelayan gereja. Dan sebelum rekaman ini juga, 3 jam yang lalu saya berada di kota Tebing Tinggi, melayat satu kedukaan istri seorang kawan pendeta dipanggil Tuhan. Jadi akhir-akhir ini memang saya semakin menyadari somehow atau bagaimanapun suatu hari waktu kita atau giliran kita pun tiba, kemah kita dibongkar Bapak Ibu. Itu sebabnya ini menambah lagi kesadaran buat saya, dan itu pula yang kuajarkan pada pagi hari ini, agar kita sekalian juga jangan terlena dengan kehidupan yang sekarang. Betapa gemilang atau betapa susah pun hidup yang sekarang, yang mana saja yang sedang kita alami, pokoknya bukan ini yang menjadi tujuan akhir kita Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, kita harus akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Dunia bukan rumah kita yang sebenarnya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia hanya
pendatang di dunia. Pendatang, saudaraku, pelancong. Kayak turis gitu ya. Kalau turis datang ke Indonesia kan untuk berapa lama? Dan itu dia akan balik lagi ke negerinya, kira-kira gitu. Di sini dia hanya melintas saja. Untuk seketika waktu saja. Kira-kira begitulah hidup kita di dunia ini. Tidak akan permanen kita di sini. Tidak berujung di sini hidup kita, Bapak Ibu. Ya, makanya Matius mencatat perkataan-perkataan Yesus yang diingatnya, ditulisnya di Matius pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi jangan sampai tujuan kita di bumi ini. Harta itu juga menyangkut apa yang penting bagi kita. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Supaya ke sana hati kita tertuju, Bapak Ibu. Ke sana mata kita memandang. Ke sana arah tujuan kita. Ke sanalah orientasi hidup kita. Ya. Jadi suatu hari kita akan meninggalkan kemah kita ini, kemah di badan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan di sorga nanti itu disebut suatu tempat kediaman di sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Semua karya manusia tidak ada yang sempurna. Apapun itu, maupun teknologi yang terbaru sekarang ini enggak sempurna. Ambil contoh kamera, tetap aja ada yang hasil gambarnya tidak sempurna. Google Map, berapa kali saya dipandu keliru, suruh belok ke arah yang tidak seharusnya misalnya. Bangunan bisa rusak, harus direnovasi. Tidak ada bangunan atau buatan tangan manusia yang sempurna. Maka di sorga itu buatan tangan Allah sendiri. Sempurna adanya, kesanalah kita. Termasuk nanti tubuh kita itu pun di sana buatan Tuhan. Kalau yang badan kita sekarang warisan kita dari leluhur kita yang sudah mewarisi dosa dan kerusakannya, Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu tidak boleh melekat dengan dunia ini. Dia hidup di dunia ini tetapi tidak menjadi terikat dan terpikat dengan segala yang di dunia ini. Lalu Bapak Ibu, dalam khotbah pemakaman, misalnya khotbah kedukaan, sering dikumandangkan bahwa nanti kita akan bertemu kembali. Nah, ini kan suatu hal yang indah daripada janji kekal itu. Di sana kita tidak sendirian, kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang seiman, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga merupakan suatu kerinduan besar bagi kita ke sana. Karena kita akan memiliki reuni yang luar biasa, saudaraku, di mana Kristus menjadi pusat daripada reuni itu sendiri. Saudara, saya pernah membaca kupasan ilmiah menurut biologi terkini. Beberapa para pakar biologi berkata bahwa menurut hukum alam dan biologi menetapkan bahwa setiap organisme hidup mengalami penuaan dan kematian karena batasan sekuler. Jadi mereka mengakui juga ada suatu ending daripada sel-sel yang ada pada diri manusia ini. Jadi betul itu, suatu hari ini akan berakhir. Betapapun kalau ada berkejaran teknologi ini bisa menambah tingkat kesehatan, menambah usia harapan hidup, mau tambah panjang pun umur, bahkan di perjanjian lama ada orang 900 lebih umurnya, tetap juga someday berakhir, saudaraku. Jadi mari kita dalam hidup ini jangan sampai larut begitu rupa, terpukau dengan dunia ini, lalu mencari segala yang di dunia ini, melupakan hal yang paling utama bagi hidup kita, yaitu menata manusia roh kita, manusia kekal kita yang kelak akan mendapatkan tempat kediaman yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Saudaraku, firman Allah misalnya di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, ya, orang yang sudah mati bangkit, dan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat
Setelah menerima tubuh kebaruan itu, tubuh kemuliaan itu, kita pun diangkat. Artinya dibawa ke dalam dimensi kehidupan baru. Untuk diangkat bersama-sama dengan mereka dan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya. Tidak ada lagi limit waktu. Selama-lamanya. Tidak ada lagi ending. Bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia ini sementara saja. Yang selama-lamanya tiada akhir itu, never ends itu, di sorga Bapak Ibu. Ayo kita jangan sampai terikut arus dunia yang menaruh perhatian begitu rupa dengan dunia ini, bergolak dengan, berjuang dengan keinginan-keinginan kedagingan di dunia ini. Saya tidak anti ya bahwa kita harus menikmati kehidupan di dunia, tidak anti juga bahkan kekayaan, tidak anti juga pencapaian, tetapi dalam semuanya itu jangan jadi itu tujuan kita. Kehidupan kekal adalah janji Tuhan nanti di sorga. Yesus sendiri mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Kesanalah kita menuju Bapak Ibu. Kesanalah tujuan hidup kita. Simpel saja renungan pagi ini hendak menyadarkan kita agar kita menaruh perhatian terhadap apa yang lebih utama dalam hidup ini. Lagu tadi pun berkata, Yesus yang terpenting dalam hidup kita. Sorga yang terpenting bagi hidup kita. Ya, mari kita jangan terlalu asik dengan dunia ini, larut dengan seluruh apa yang diinginkan oleh orang-orang dunia. Ayo kita kembali kepada jalur yang benar, yaitu hidup di dunia ini sementara saja. Suatu waktu kemah kita akan dibongkar, dan kalau kita orang-orang yang telah ditebus, maka kita akan mengecap janji yang manis ini. Dan kalau kita tidak menggunakan hidup yang sekarang, maka berujung nanti pada penyesalan yang tiada guna, yaitu penyesalan yang tidak mengubah keadaan lagi. Keputusan itu sekarang dibuat Bapak Ibu. Jadi saya menyerukan kita agar jangan menjadi manusia yang sekuler begitu rupa ya, tidak memerlukan Tuhan. Justru Tuhan yang jauh lebih penting bagi kehidupan kita ini, saudaraku. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya kita semakin menaruh perhatian kita kepada hal-hal membangun manusia batiniah kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh tulisan Rasul Paulus, yaitu jika kemah tempat kami berdiam sekarang ini dibongkar, maka bagi orang percaya telah disediakan suatu kemah yang baru di sorga yang bukan oleh tangan manusia membuatnya. Kesanalah kami tertuju. Maka kami mau Tuhan, supaya hidup kami yang tersisa, yang kami miliki dalam tubuh yang sekarang ini, kami gunakan untuk menaruh perhatian kepada Tuhan, memerlukan Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu, lebih daripada segala yang kami cari di dunia ini. Kami memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami, terangilah kami. Sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah penjunan kami, Engkaulah pahlawan kami, Engkaulah yang menerangi jalan kami, Engkaulah yang menuntun kami. Bawalah kami masuk ke dalam segenap rancangan-Mu. Itulah bagian terbaik bagi kami yang hidup oleh kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Sebentarlah kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkannya bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu, bukalah hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal dan dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh Roh Kudus berdiam di dalam kita. Allah yang Maha Kuasa, itulah yang menjadi berkat bagi kita, yang membawa kita naik bukan turun, membuat kita berhasil bukan gagal, memberkati kita senantiasa dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Salam bagi kita. Salam.